Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini adalah hari Jumat, malam Sabtu, di mana saya ingin mengundang ada drummer yang ada di sini. Udah baca caption yang ada di feed IG saya? Yang saya undang Gilang dan Julian. Tentang Gilang kayaknya ini baru pertama kali nih saya mewawancara suami ya. Sementara kerjaan saya udah nggak kehitung berapa banyak orang yang saya wawancara. Tapi ini adalah kali pertama saya akan tanya sama Gilang. Kenapa dia sangat suka dengan drum? Kenapa dia sangat memilih hidupnya menjadi drummer? Dan mengapa Julian, seorang anak ajaib yang bisa di usia yang sangat muda, bisa seperti Gilang, baik settingannya, gaya mainnya. Nah, kita tunggu ya. Julian itu tinggalnya di Lombok, kalau nggak salah. Saya sudah mengundang, mudah-mudahan, hai Pak. Hai Bu. Apa kabar Pak? Hai Julian. Baik. Halo, Hai Julian. selamat malam. Malam Malam Julian. Julian. Julian tinggalnya di Lombok ya? Iya, di Lombok. Jadi di sana 1 jam lebih lah cepat. Jadi sekarang udah jam 8. Iya, udah jam 8 di sini. Julian usia berapa sih? Tahun ini 12. 12 tahun. Kamu 12 Oh tahun, 12. Ya. 12 tahun udah bisa main drum sama seperti Om Gilang. Hebat banget, luar biasa. Nah, sekarang Tante Nas mau nanya dulu nih sama Julian sebelum nanya sama Om Gilang. Boleh ya? Boleh. Oke. Julian kenapa suka main drum? Itu dulu. Pertama umur 4 tahun gitu, Heeh. suka drum. Suka nonton drum gitu. Terus Lalu? umur 6 tahun dilesin. Terus Heeh. suka deh main drum. Oh, kemudian settingan drumnya sekarang udah mainnya main kayak Om Gilang, mainnya ritme sawah. Iya, diajarinnya ritme sawah soalnya. Oh, emang Julian tahu ritme sawah itu bagaimana? Susah nggak? Ritme sawah itu seperti pukulan gitu, cuma agak beda gitu. Iya, nggak ngerti ngejelasin ya. Wah, Julian kalau ngomong juga kayak Om Gilang suka bikin bingung jawabannya apa? Kamu udah persis banget sama Om Gilang, bukan hanya settingan drum, kesukaan hobinya, cara ngejawabnya juga sama, suka bikin orang bingung. Hah? Gitu. Iya, gimana ritme sawah yang Julian tahu gimana? Coba, Tante Nas mau tahu. Gimana Jelasin apanya? Julian, jelasin. Hah? Jelasin ritme Ritme sawah itu sawah. gimana coba? Ritme sawah itu eh, kayak ritme, cuma ritme drum gitu, cuma alatnya kan seperti ada alat tambahan, kecrek, kenong gitu kan. Suaranya kan jadi unik gitu, ditambah kecrek, kenong. Oh, susah nggak? Susah nggak susah. Oh, Betul oke. jawabannya. Oke, kalau gitu sekarang giliran Tante Nas mau nanya sama Om Gilang, boleh ya? Julian Boleh. wajahnya Julian wajahnya jangan kepotong, jadi wajah gantengnya nggak kelihatan sama Tante Nas. Majuin lagi kameranya, lucu banget sih kamu. Nah, sekarang saya mau nanya Pak, emang Ya Bu. main drum itu untungnya apa sih? Kan memaksa anggota semua
4 bagian nih, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, dipaksa untuk bermain bersamaan dengan ketukan yang berbeda. Emang main drum tuh untungnya apa sih? Kenapa nggak main suling, harmonika, lebih gampang gitu, masukin saku. Karena kalau main drum kan Bu, menggerakkan semua tubuh kita, kaki dua, terus tangan dua. Nah, tapi dengan tangan dua, kaki dua, seperti mempunyai tangan kayaknya 5 ya Julian ya. Kaki kayaknya ada 3. Jadi menstimulus ke otak kita. Iya. Kayak iya, jadi kalau seandainya lagi main drum tuh kayaknya nyetrum di otaknya ya Julian ya. Jadi kayak menggerakkan semua tubuh kita sampai mungkin memang kalau anak-anak memang terlebih anak-anak itu manfaatnya banyak sekali. Sehingga anak-anak mungkin katanya akan lebih kreatif karena distimulus oleh main drum. Nah, kayak Julian ini ya, kayak Julian, kayaknya nggak terlalu banyak juga yang, kayaknya sih Julian memang kamu tuh cukup hebat juga karena kamu ya, cukup ajaib juga. Anak Om tuh ajaib kaget, istimewa. iya, Om kaget juga tiba-tiba kamu bisa main kecrek, terus main kenong, terus menggerakkan tangannya ke lain-lain pukulannya. Itu kan nggak gampang ya, tapi kamu bisa. Kayaknya anak-anak sekarang itu akan lebih bisa dari zaman yang Gilang dulu. Kemampuannya lebih hebat kayaknya zaman-zaman sekarang. Kalau dulu kayaknya kalau melihat Julian umur 11 bisa melakukan itu kayaknya wow, walaupun sekarang juga wow juga. Tapi mungkin Julian ini bisa menginspirasi anak-anak yang lain. Pertanyaan saya gini, maaf dipotong. Pertanyaan saya gini, kalau Julian kan dulu karena awalnya kenal drum gimana Julian? Kalau Bapak gimana awalnya dengan drum ini? Julian dulu. Kalau Julian dulu. Kenal drum tuh gimana? Drum. Suka nonton. Jadi kan awalnya kan dari nonton gitu kan? Kemudian jadi belajar gitu. Disuruh nggak? Kenapa? Enggak. Kepengen sendiri aja? Sendiri. Oke. Iya. Kalau Bapak gimana, Bapak Gilang? Dulu kan main biola dulu, habis itu main organ. Nah, di organ itu kan menggerakkan kaki juga, tangan juga, segala macam lah. Hampir mirip-mirip kayak drum. Kalau kamu dulu main organ, kenapa sekarang nggak jadi artis organ tunggal? Organ tunggal. Banyak. Oh, kalau sekarang lebih gampang lagi, organ tunggal tinggal dipijit aja. Kalau dulu susah. Nah, kan di pinggirnya tuh ada bunyi drum gitu, bossa nova, caca, apa kayak gitu. Ya udah, akhirnya pas duduk di drum, Gilang langsung bisa dulu Julian, tiba-tiba duduk di drum, kok bisa langsung. Sebenarnya main alat drum itu waktu itu untuk kakaknya Gilang, Julian. Tapi pas Gilang duduk di drum, langsung bisa. Kayaknya sih langsung bisa, tapi nggak sehebat kamu Julian. Nggak sehebat kamu. Julian kenapa bisa jadi hebat? Karena latihan terus atau memang banyak yang dilihat sebagai contoh atau gimana? Kenapa Julian bisa jauh melampaui Om Gilang? Lihat, ada latihan juga, les kan. Oh, jadi emang latihan yang bikin jadi hebat, gitu ya? Iya sih. Oke, Julian sekarang sekolahnya di mana? Kan tinggalnya di Lombok. Anak ajaib ini tinggalnya di Lombok. Sekolahnya di mana? Nama sekolahnya apa? Tiga Bahasa Budi Luhur. Ulang apa, Nak? Di daerah Babakan. Tiga Bahasa Budi Luhur. Tiga bahasa. Emang bahasa apa saja, Julian? Bahasa apa saja? Bahasa Chinese, Indonesia, English. Oke. Kalau gitu Tante Nas mau nanya deh. Kan udah kelas
Kalau 12 tahun kelas berapa Julian? Saya sekarang kelas 6. Kelas 6. Julian suka pelajaran apa di sekolah? Science. Science? Science. Science. Oh, ilmu pengetahuan. Kenapa suka science? Seru, eksperimen-eksperimen. Pak, kenapa Tuhan nggak ngirim Julian ke rahim saya ya? Science hebat. Oh. Julian tahu nggak? Wow. Julian tahu anaknya Tante Ya. Nas nggak? Ada 3. Anaknya Tante Nas ada 3 perempuan semua. Kemudian 3-3-nya anak perempuan ini memilih tidak mau jadi drummer. Kemudian mereka jauh dari dunia sains yang dulu Tante Nas sekolahnya itu, gitu loh. Nah, jadi Tante Nas ngelihat Julian itu kayak perpaduan Tante Nas sama Mang Gilang, mestinya tuh jadi Julian anaknya Tante Nas, tahu nggak? Julian udah punya Soalnya- pacar? Julian udah punya pacar belum? Di sekolah udah punya pacar belum? Enggak. Enggak apa? Enggak Pacarnya ada. drum. Enggak ada. Pacarnya main drum. Nih, Tante Nas kasih pesan sama Tante Nas kasih pesan sama Julian. Kalau punya pacar, pastikan suaranya mesti melengking kayak Tante Nas. Jadi jelas, kalau drummer tuh mesti punya pacar, ngomongnya nggak boleh pelan-pelan, nggak kedengeran. Julian ketawa aja. Oke, balik lagi ke Bapak. Jadi keuntungan main drum itu apa Pak buat anak-anak seperti Julian? Julian wajahnya kepotong, nak. Nah, oke. Apa keuntungannya? Ya keuntungannya gini. Gilang mau nanya, Julian cita-cita kamu tuh apa sebetulnya? Mau jadi sains apa? Mau bekerjanya di mana? Coba. Drummer. Oh, drummer. Yang betul. Nah, kalau seandainya memang nanti kalau jadi drummer, tentunya kalau dari sekarang udah belajar seperti sekarang ini udah canggih, itu pastinya akan jauh lebih sukses kalau dari kecil. Tapi kalau untuk anak-anak yang memang sedini mungkin belajar drum, kelak nanti bekerjanya apapun, sehingga katanya bisa, bukan katanya bisa, tapi bisa mendisiplinkan sebuah ritme bekerja. Jadi begitu. Kalau memang bekerjanya bukan main musik. Nah, sehingga kalau drummer kan memang mencoba mendisiplinkan sebuah tempo gitu. Jadi kalau anak-anak kecil itu, kalau umurnya 6 tahun sampai 6 tahun, itu bisa menambahkan IQ-nya sekitar 7%. Itu udah terbukti di Swedia. Itu ceritanya. Makanya sekarang ini memang kalau bisa anak-anak belajar alat musik serupa seperti drum, mungkin bisa membantu untuk menambahkan IQ-nya. Kurang lebih gitu, Bu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk. Drummer favoritnya Julian siapa? Om Gilang. Kalau drummer favoritnya Gilang siapa? Julian. Dulu waktu Bapak Gilang seusia Julian atau mulai menjadi seorang drummer, siapa drummer favoritnya? Halo? Iya, silahkan. Putus. Enggak, kedengeran. Aman, kedengeran. Julian dengar suaranya Tante Nas? Dengar. Ya. Oke. Pertanyaannya tadi siapa drummer favoritnya Gilang di saat usia muda? Nah, kalau dulu belum tahu siapa-siapa. Pokoknya asal ada yang main drum suka. Tapi pada akhirnya saya sangat suka menyukai sekali yang namanya Steve Gadd pada saat itu waktu umur belasan.
Udah dari situ sampai menyukai sekali dan sampai mengikuti segala macam seperti Julian mengikuti Gilang. sampai sampai Gilang nggak mau mengikuti Steve Gadd lagi karena takut mainnya serupa gitu. Kayak sampai menjiplak sekali, jadi kurang kreatif. Nah, Gilang pada saat itu melarikan diri. Gilang mau mainnya kayak Gilang. Gitu. Oh. Jadi mungkin tiba masanya nanti Julian akan ketemu warnanya sendiri gitu ya Julian ya? Sebetulnya sih nggak usah dicari sebetulnya. Karena Gilang nggak akan bisa main kayak Julian. Julian nggak akan bisa main kayak Gilang. Walaupun alatnya sama. Gitu. Pasti bunyinya lain. Gitu. Iya. Nah, kalau gitu Julian, ini banyak yang masuk nih pertanyaan-pertanyaannya. Ayo Julian silakan untuk membacanya dan menjawabnya. Silakan Julian, kan matanya lebih awas nih. Kalau Tante Nas kan matanya udah mata kacamataan. Nah, silakan Julian. Yeah. Oh, semuanya ada yang bilang halo, halo juga semuanya. Terima kasih banyak sudah masuk ke sini. Halo. Kemudian ada juga yang bilang kalian kompakan nih berdua, maksudnya Julian dengan Gilang gitu ya. Jawabannya kompakan. Kemudian ada yang drummer favoritnya siapa? Sudah dijawab. Julian suka matematika nggak, Nak? Hah? Julian suka pelajaran matematika nggak? Enggak tentu. Enggak. Padahal Enggak, kan enggak. kalau drum kan ngitung not. Ngitung tapi kan enggak tambah-tambahan. Oh. Cuma ngitung Nggak ada doang kan? Iya, betul. Nggak ada bagi-bagian, nggak ada akar-akaran gitu ya. Soalnya udah pelajarannya kelas 6. Julian, kalau begitu Tante Nas sama mau denger dong kalian berdua main rhythm. Coba silakan. Contoh bagaimana sih bermain rhythm dan bagaimana sesudah selesai main rhythm pertanyaannya adalah ini kan banyak sahabat-sahabatnya Tante Nas yang juga punya anak nih. Julian juga bisa kasih pesan ke para orang tua. Bapak Gilang juga bisa kasih pesan. Ternyata kan drum juga bukan barang murah gitu ya. Sehingga kalau nggak ada alat drum di rumah, apa yang mesti dilakukan supaya anaknya bisa menaikkan kecerdasan sebanyak 7 level dengan belajar rhythm. Sekarang main rhythm dulu untuk kalian berdua, silakan. Nah, Julian, tadi kan dibilangnya nggak ngitung kan ya. Ayo kita ngitung sekarang 7/8. Ayo. Bass drumnya di 1, bass drumnya tepuk tangan. Ngitung kan? Benar nggak? Kita udah tahu. Snare-nya di berapa aja? Snare-nya di berapa aja? 3 dan 7. Tuh, 3 dan 7 kan ngitung kan? Oke, let's do it. Ayo. Tuh, waga, patma, 6, tuh, waga, patma, 6, tuh, waga, patma. Ayo, tepuk tangan. Ayo, kamu ngitung sendiri. Oke. Coba. Tuh, waga, 4, 6. Di bass dulu atau yang di snare-nya, Om? Mana aja, kan ngitung tuh, kan jadinya jadi ngitung, matematik dan feel. Iya. Siapa bilang nggak ngitung? Ayo coba. Ayo, main. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, waga, 4, 6, 7. Tuh, waga, 4, 6, 7. Harusnya tuh waga 4, 6, 7, waga 4, 6, 7, waga 4, 6, 7, waga 4. Tuh kan bener. Sekarang harus ngitung pakai feel. Itu soalnya pelajaran terakhir waktu kemarin ini. Gilang ngitung terus ya. Emang harus ngitung dulu. Baik, kalau begitu silakan Bapak Gilang ngasih tahu untuk sahabat-sahabatnya yang ada nonton Pojok Syahnas kali ini. Kalau misalnya drum ternyata nggak kebeli, apalagi di situasi pandemi,
Masa lah beli drum? Orang akan beli token listrik, beli beras, beli makanan, dibandingkan ya, dianggap bahwa bermain drum itu bukan sebuah yang utama gitu ya. Jadi apa yang buat Ya. mengakali kondisi ini? Pakai ini aja. Sendok dan garpu. Coba. Seperti ini. Coba kita hitung lagi. Tuh waka pat pak 6 ju. Tuh waka pat pak 6 ju. Tuh waka pat pak 6 ju. Tuh waka pat. Itu udah latihan konsentrasi. Sampai nanti bisa cepet. Tuh waka pat pak 6 ju. 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 7/8. Itu udah menstimulus. Gitu, itu paling sederhana alat. Kayaknya semuanya punya sendok sama garpu di rumah. Julian, di dekat situ ada apa? Oh, banyak di alat. Ada meja. Ada meja. Nah. Oke. Julian main di meja, Om Gilang main di sendok garpu sama piring. Ya. Oke? Oke. Main Oke. ritme sawah apa aja, ayo. Julian, Ayo. silakan. Mukul di Main meja. di mana? Di meja. Di meja. Di meja. Ayo mainin. Main kayak gimana di meja? Pukul aja kayak main drum. Ah. Coba. Ya, Mending pakai drum. Pakai drum kejauhan di situ aja. jangan pakai meja aja. Ayo meja. Ya. Pukul. Pukul Julian, aja. Julian, Ya. Julian Ya. drumnya jauh nggak dari situ? Hah? Drumnya, drum setnya jauh apa dekat dari kamera? Dekat sih. Ah, mana coba? Udah main di drumnya. Kalau memang Julian ini, ayo. Coba ke drumnya, Tinggal. bawa. Oke. Ya, iya, bawa ke drumnya. Kebayang ya Pak, Tuh, kalau agak. kita punya anak laki kayak begini seru banget pasti. Oke, Ini apa nih? sambil nunggu Julian ada di drum. Kita baca. Ya, silakan Pak lanjutin. Jadi sebetulnya bukanlah sebuah kendala kalau tidak bisa membeli drum gitu ya? Ya, betul. Tadi aja Bapak ngobrol-ngobrol di Diknas. Bagaimana kalau seandainya anak-anak yang tidak mempunyai alat? Semuanya juga ada alat itu yang di depannya saja, apa saja, mau meja atau apa, botol aqua. Yang penting anak-anak bisa kreatif. Itu nomor satunya, mengarahnya supaya kreatif anak-anak. Bahkan kalau seandainya udah punya alat yang canggih, kadang-kadang suka malah jadi nggak kreatif. Didorongnya dengan alat yang sederhana dulu. Kalau memang tidak mampu untuk membeli alat musik yang canggih. Gitu. Oke, baik. Ini kayaknya Julian udah siap di drum setnya. Ini drumnya atau Ya. mukanya nih? Nah, Ke drumnya, Oke. Julian. Ke Ini drumnya. drumnya. Ya. Ke drum. Ya, oke. iya. Oke, silakan Julian main di situ. Main Rhythm Sawah ya. Ya. Boleh. Kamu main apa juga Tante Nasi nggak ngerti, nak. Tuh, 2, 3, 4. Oh my God. Hebat Julian. I love it. Betul. Wow. Wow, wow banget Julian. Wow. Tinggal latihan 7 jam lagi.
tinggal latihan 7 jam lagi tiap hari. Julian hebat, luar biasa. Tante Nas kagum banget sama kamu. Wow banget. Makasih. Iya. Jadi kamu satu hari latihan sekarang udah berapa jam? Kalau Om Gilang kan latihannya 8 jam satu hari. Kalau Julian latihannya berapa jam? Sehari. Tapi enggak nonstop. Mungkin setengah jam gitu. Iya, kalau setengah Ya. jam digabung satu hari jadi berapa jam? 3-4 jam bisa. Oh wow, 3-4 jam. Kamu udah main game? Nggak suka main game. Nggak suka main game. Sukanya main drum pokoknya ya. Kamu Iya. nggak suka lihat Netflix, nonton film? Nggak suka. Nonton juga Baca. nggak suka. Nggak suka. Baca buku nggak suka. Nggak suka. Nggak suka. Sukanya main drum. Sukanya main drum. Dia sukanya jam 7 pagi sudah nge-WA Om Gilang. Nanti malam-malam terakhir nge-WA lagi. Siang ada bertanya lagi. Jadi Om Gilang bilang, pokoknya Julian anytime kamu mau nanya Om Gilang boleh. Benar. Hebat Julian. Emang mesti begitu Julian. Mesti jadi anak tuh anak yang penasaran. Pegang omongan Tante Nas. Kamu pasti akan jadi. Soalnya kalau kamu cuman ya nerima nunggu aja gitu. Nunggu dikasih aja ilmunya. Begitu ya Julian ya. Artinya kamu belum cinta sama pilihan kamu. Tapi kalau kamu udah penasaran, bolak-balik nanya, Om Gilang malah senang. Artinya itu menunjukkan bahwa Julian begitu mencintai drum. Makanya mau jam 1 pagi juga dijawab sama Om Gilang. Iya. Baik. Nah, ini memang usia berapa sih sebetulnya Bapak Gilang murid-murid kamu yang bermain drum itu? Julian duduk di drum aja nanti main lagi, Nak. Berapa saja usianya sih, rentang dari paling muda dan usia paling sepuh yang pernah Bapak ajarkan main drum? Ya, tahu nggak Bu, tadi ada pertanyaan di Diknas. Mas Gilang, sebetulnya Mas Gilang muridnya yang paling muda berapa sih? Bukan muda, kecil, balita. Hah? Umurnya berapa? 1,5 tahun. Hah, 1,5 tahun? Bisanya apa? Benar, 1,5 tahun. Terus yang paling tua berapa sekarang ini muridnya? Ada yang umurnya 74 tahun, saya bilang. Hah? Wow, jadi ada yang lansia, ada yang balita, gitu, dan ada yang remaja. Tapi memang bagusnya sih dari kecil, dari umur 1,5 tahun bagus banget. Karena biasanya apa yang diajarin untuk anak umur 1,5 tahun? Orang baunya aja masih bau susu. Apa yang mau diajarin? Iya, diajarinya kalau seandainya ini anak balita, kalau seandainya dia bisa mengikuti ketukan selama 3 detik aja. Sukses nggak? Kalau nggak 5 detik deh. Tuh, wa, ga, pat, ma, terus ngikutin ketukan. Tek, tek, tek. Udah sukses segitu. Kelak nanti pas umur 3 tahun, pastinya sudah menjadi anak ajaib. Rata-rata seperti itu. Julian gitu, dan jadi, mulainya umur berapa tadi Pak? 4 ya? Julian mulainya umur 4 tahun. 4. Sekarang makanya nggak aneh dia bisa begini. Iya, 8 tahun sudah duduk di drum ya. 8 tahun mencintai dunia ini. Wow. Tapi kalau ketemu Om Gilang umur 4 tahun, wah, Om Gilang udah kalah. Untung nggak ketemu sama Om Gilang. Sekarang aja dikit lagi udah ngalahin Om Gilang ya Julian ya. Hebat. Iya. Julian suka nyanyi nggak? Enggak. Nah, kenapa saya nanya begitu, Bapak? Karena kan mestinya kalau main drum itu, betul kan kalau saya salah ya, karena kan saya
nggak ngerti musik lah ya. Saya kan otaknya kan otak kiri banget gitu loh, bukan otak kanan. Buat bermain musik kan mesti bernyanyi note itu di dalam hati. Betul kan kalau saya salah? Bersenandung. Mhm. Jadi kalau orang kan disangkanya nyanyi itu tuh pakai vokal gitu. Ya memang sebetulnya harus kayak bicara. Bicara juga boleh dibilang itu nyanyi. Kayak umpamanya ini kan ritme nih kalau kita bicara. Kalau ibu kan bicaranya kan gitu ya. Kalau bapak mungkin itu kan ritme. Nah, kalau sekarang nih umpamanya kan kalau ketawa gitu bisa diterjemahkan ke musik gitu. Terus kalau orang ngomong ikutin aja umpamanya gini. Tuh kan iya kan? Kalau seandainya dedak itu ritme semuanya. Kalau ada yang Aku coba ya. Aku coba. Ayo, Aku coba, aku berbicara. Udah itu aku coba. Tak. Ayo lagi. Bapak apa kabar malam ini? Kok pulangnya malam sekali sih? Jadi ya. Jadi Pak, terus kita masukin ke double bass drum. Terus bisa dipakein gitar. Itu mainnya jadi berapa? Tante Nas ngomongin 7/8 tuh Tante Nas mainnya. Kalau saya lagi marah sama kamu, Bapak, itu berapa per berapa, Pak? Itu 124,35 koma segini. Tak, itu lebih tak gede gas. Julian tuh kalau Ya. misalnya Julian kan kalau misalnya Om Gilang gitu ya, dia bisa ngikutin orang ngomong diterjemahin pakai ritme. Julian udah mulai masuk ke situ nggak? Dengerin. Kamu manggilnya apa? Mama, papa, apa mami, papi? Mama, papa. Oke. Kalau mama lagi ngomong, papa lagi ngomong, terus kamu suka di dalam hati lagi mainin ritme nggak ke mereka? Enggak. Enggak. Ternyata kayak cuma manggilang yang kayak begitu ya, Nak ya. Semua ritme. Oke, sekarang semua ritme. Tadi kan udah bilang manusia berbicara. Kalau hewan gimana, Pak? Anjing, kucing. Wow. Semua bisa. Tuh, gombang-gombang. Gitu. Itu bisa apa? Bisa diinterpretasinya apa? Bass drum, snare drum, atau hi-hat. Terserah. Nah, itu terserah kreativitas. Kalau seandainya melihat mobil lewat, zing. Itu ritme semua. Dek. Nah, ada lanjut, Pak. Kereta api paling tahu kan. Dedek. Itu bisa diaplikasikan ke apa? Ke bass, ke gitar, ke bass. Ding. Kan bisa gitu. Terus pakai lirik. Aku kamu. Kan gitu. Wow, kalau begitu karena Julian sama Bapak suka berkomunikasi, minta ke Julian memainkan terjemahan atau interpretasi dari apapun, terus kamu coba, saya sebut, kemudian kamu terjemahkan, kamu kasih Julian buat main di drum. Mau main kayak Boleh. gitu? Oke. Boleh. Bunyi hujan. Wow, itu di hi-hat aja Julian. Trrrrrek.
Ya, silakan Ah, Julia. Oke. hujan. Oke. Nih, interpretasi hujan. Ayo, Julian. Oke. Jadi. Nah, Oke. udah hujan. Coba tolong interpretasikan. Udah hujan terus ada anjing tiba-tiba lewat. Ayo. Hah? Lagi hujan, ada anjing lewat. Hah? Terus suaranya gimana? Gimana? Suaranya gimana? Sus, itu gimana? Jadi bisa apa tuh? Kasih bass drum. Bisa apa Bass ya? drum kasih bass drum sama simbal. Lagi hujan dulu. Mana hujannya? Hujannya banyak. Nah. Oke. Anjing lewat. Anjing lewat. Tuh. Oke. Lagi Hujan dengan anjing lewat. Iya, lagi hujan, anjing lewat, kemudian dengar ada bunyi kereta api. Wah. Oke. Ayo. Hi-hat. Hujannya bass mana? drum. Nah. Ya. Lalu Mana kereta apinya? kereta api suaranya gimana? Kalau di drum. Kecerek aja kereta apinya, kasih. Kecerek mana? Mainin kecereknya. Nah, itu kereta api. Cek. Ya, kereta api sama hujan coba mana? Kereta api sama hujan. Hujan. Ya. Oke, anjing lewat. Jadi apa? Nah, gitu. Itu kalau main musik bercerita kan. Benar. Jadi sebetulnya ya kalau seorang guru yang baik gitu kepada muridnya, apa pesannya Bapak Gilang kepada semua teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan bahwa mengajarkan musik itu nggak harus textbook, bisa dengan cerita, begitukah? Iya, betul. Orang-orang kan kalau seandainya dibilang kalau main musik atau main drum harus baca not. Enggak, sebetulnya baca not itu adalah notasi yang menginterpretasikan dari sebuah kejadian, pergerakan manusia atau binatang atau pohon atau sampai apa aja bisa ditulis pakai notasi. Tapi kita melihat dulu perbendaharaan yang di sebelah kita ada gerak apa ya gitu. Nah, itu mainin ritmenya, ketukannya di alat musiknya. Itu nomor satu itu. Wow. Jadi bisa merasakan. Wow. Anjing lewat kayak tadi kan bisa merasakan. Baru kalau lupa, nah gimana ya? Kita tulis pakai not, takut lupa. Gitu. Ada Teh Iva nih lagi nonton juga. Hai Teh Iva. Hai, mau gabung. Nah, kalau Teh Iva kan bagian psikologi. Nah, jadi karena ada Teh Iva, mumpung nih ada beliau, apa dampaknya bermain musik, khususnya bermain drum, untuk psikologis seorang, jangankan anak, manusia deh. Apakah emosinya menjadi lebih baik dengan bermain drum? Bermain musik, bermain drum bisa menahan emosi. Karena kalau seandainya main musik, kita bisa harus kontrol emosi kita. Bisa terkontrol, harus melakukan controlling note, controlling emosi. Sehingga dalam sebuah lagu, kalau memainkan lagu 5 menit,
dinamika segala macam, di mana kita harus halus, harus keras. Nah, kita bisa bermain dengan emosi kita. Jadi kita bisa kontrol emosi kita. Jangan 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 melakukan permainan keras. Kita harus belajar tahan. Gitu. Volumenya harus berapa? Harus sedikit lebih keras, sedikit lebih lembut. Nah, kita harus bisa melatih itu. Jadi sebetulnya Sehingga susah dong main drum itu. Jadi bukan hanya asal pukul, asal kenceng, asal gaya, asal aksi. Ternyata ada pengendalian emosi juga dong di situ. Iya, memang full. Bukan saja membunyikan alat pertabuhan itu, harus melatih emosi, harus banyak latihannya, harus mengenal diri, harus melatih emosi, barulah memang kita aplikasikan suaranya ke sebuah alat musik. Sebetulnya suara alat musik itu adanya kan di diri kita. Gitu. Maksudnya alat musik ada di diri kita, coba dijelasin. Definisinya apa? Jadi definisinya adalah yang membunyikan itu kan bukan alatnya, tapi kan kitanya. Oh iya betul. Kita menjajah alat musik, bukan kita dijajah sama alat musik. Kan gitu. Kan kita harus menjajah alat musik, bukan alat musik menjajah kita. Saya bisa membunyikan. Gitu. Betul. Jangan stres. Main musik tuh jangan stres. Iya. Hasilnya kayak saya, nggak jadi juga. Julian, kalau begitu Julian anak baik dong, mampu bisa mengendalikan diri dengan secara nggak langsung dari main drum. Julian bukan anak yang suka marah-marah dong. Julian suka marah nggak? Julian. Marah dengan drum. Oh, marah. Julian marah-marahnya dengan drum. Tapi kalau sama teman-teman pasti Julian temannya banyak ya, karena selalu nggak suka marah. Iya. Julian. Ya. Terdengar dengan jelas suaranya? Jelas. Oke. Julian temennya banyak nggak? Banyak. Siapa aja namanya? Banyak. Siapa namanya? Kalau banyak siapa namanya? Banyak. Iya, siapa namanya? Nggak bisa semua. John. Pasti ada Agus. Ada nama temennya yang namanya Agus. Ada nggak namanya Agus? Nggak ada. John, ada nggak John? Nggak ada. Lupita, ada Lupita. Nggak ada. Cynthia. Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi siapa dong nama temennya? Tante Nes nggak tahu. Sebutin teman dekatnya Siapa? Julian. Namanya siapa? Laki. Dan. Doni Dan. namanya Don. Laki. Laki. Siapa namanya? Laki namanya. Waki. Laki. Bukan Laki laki-laki. Oh, bukan laki-laki, namanya Laki gitu ya? Ya. Oh, iya. Selain Laki, siapa lagi nama temannya Julian? Banyak sih. Iya, siapa? Kenapa saya nanya ini sama Julian, Bapak? Karena pengalaman saya bersama kamu gitu ya, selama 20 tahun, memang Gilang temennya banyak. Tetapi karena passionnya terhadap drum itu, sebetulnya membuat penilaian saya ya, membuat Gilang juga eksklusif waktunya tuh adalah untuk drum, untuk eksplorasi,
untuk menemukan ritme-ritme yang baru. Pokoknya ya dunianya ya di drum, sehingga spektrumnya juga bisa terukur gitu ya. Nah, itu yang saya tanya kenapa soal teman-teman sama Julian. Apa yang bisa dibagikan oleh Gilang kepada yang nonton saat ini? Apakah untuk orang seseorang yang memiliki passion, kemudian memang dia sangat sharp gitu ya dari kecil, dari muda, maka membuat dia juga tidak punya banyak orang yang bisa memahaminya. Paham kan maksud kalimatnya? Paham. Kalau saya memang dari dulu memang saya intens sekali sama dunia musik gitu. Jadi kalau sana ada perkumpulan yang membicarakan musik, memang lebih apa ya? Lebih mau bergaul lah istilahnya. Tapi yang sebetulnya saya mulai lebih sadar lagi sewaktu saya umur berapa gitu. Seharusnya kita mendengarkan atau nasihat-nasihat dari orang-orang yang memang mungkin bukan belajar main musik gitu. Jadi kita harus mendengarkan orang lain untuk bisa kita main musiknya lebih bagus. Sebetulnya bukan dari musisi saja. Kalau dulu mungkin saya tuh mau ngobrolnya sama musisi aja, sama drummer aja gitu. Sebenarnya itu salah menurut saya. Karena kita untuk memajukan diri kita harus banyak berkomunikasi sama masyarakat seluas-luasnya. Sehingga kita lebih menyadarkan diri kemampuan kita sampai mana. Nah, dulu mungkin saya nggak terlalu banyak yang memberikan nasihat seperti itu. Jadi saya habisnya situ ketemu sama saya telat sih. Julian sampai bengong kan? Maksudnya apa? Jadi Julian, tahu nggak Gilang dulu ada yang menasehati. Dulu waktu umurnya masih belasan, ya 20-an. Mas Gilang mainnya kurang bagus, Mas. Padahal bukan musisi. Sakit hati Gilang. Apa taunya dia gitu. Ternyata yang mendengarkan itu permainannya kan bukan musisi, kan banyak orang umum. Sehingga orang umum itu bilang kurang enak. Harusnya didengarkan betul-betul kalau ada orang yang memang mengutarakan kurang enak. Jadi kita bisa mengoreksi. Gitu. Banyak musisi yang tidak bisa menerima itu, seniman. Karena seniman itu mempunyai apa ya? Biarkan mereka yang mengikuti kita. Gitu. Kebanyakan seniman gitu. Kamu seniman bukan, Pak? Saya seniman, tapi saya selalu mengoreksi diri saya dalam permainan saya. Kenapa kamu mau mengoreksi diri kamu? Karena supaya saya lebih maju aja. supaya gue tahan. Simpel. Supaya gue tahan. Supaya lo tahan. Nah, jadi harus lebih maju gitu. Oke, silakan Bapak. Boleh kali ini saya udah ngobrol dengan Julian, giliran Bapak Gilang untuk bertanya-tanya dengan Julian berkaitan dengan musik dan berbagi inspirasi betapa pentingnya sebetulnya bermain rhythm. Saya nggak ngomongnya bermain musik, karena kalau ngomong bermain musik di situasi pandemi seperti ini, akan sulit sekali untuk orang tua membelikan alat musik, walaupun dia sangat mencintai anak-anaknya dan pengen anaknya maju. Nah, saya udah selesai, gitu ya, giliran Gilang berbagi inspirasi dengan Julian. Silakan. Ya, tentunya Julian sangat beruntung sekali dengan orang tuanya yang menyupport, full support untuk supaya main drum dengan alat yang cukup canggih gitu. Namun jangan kecil hati kalau seandainya yang anak-anak yang ingin bermain musik belum mempunyai alat musik, bisa ada percontohan kita. Siapa Julian namanya? Mr. Deden.
Deden itu ada, dia Iya. sekarang ini ya dia alatnya pakai apa aja Julian? Coba cerita. Galon, kaleng. Terus apa lagi? Nah, pokoknya perbendaannya seperti itu. Sehingga malah tiba-tiba di sosial media, oh banyak benar yang melihat dia gitu. Karena cukup menarik dengan alat yang sederhana bisa memainkan ritme dengan mengikuti musik yang cukup sulit. Jadi bukan permasalahan alat sebetulnya. Jadi permasalahannya adalah niat. Niat, kalau seandainya kita niat ingin bermain musik dengan alat apapun, ya kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, sesudah mencapai maksimal, pasti ada sesuatu hal di belakang itu yang kira-kira kita bisa dapatkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan menyerah kalau seandainya belum punya alat. Itu bukan nomor satu. Nomor satu adalah niatnya. Itu nomor satu. Banyak sekali musisi yang awalnya tidak punya alat musik. Banyak sekali. Itu aja tipsnya dari saya. Baik. Julian mau menyampaikan apa, Julian? Ya. Kepada semua yang lagi nonton di IG Live ini, silakan Julian. Waktunya Julian. Mau menyampaikan apa saya? Makasih semua yang udah join live. Apalagi tonton IG Semoga saya. Iya. Semoga apa, Julian? Selesaiin, sayang. Semoga yang disampaikan Om Semoga Gilang dan Tante Sanas bermanfaat. juga semoga apa yang ditampilkan sama Julian menjadi inspirasi buat anak-anak Indonesia yang lain, Julian. Karena Indonesia punya banyak sekali anak-anak hebat dan butuh Julian sebagai contoh mereka. Jadi Julian mau nggak jadi contoh buat anak-anak Indonesia yang lain? Mau? Mau. Sip kalau begitu. Oke. Julian punya kakak? Adik. Punya adik. Adiknya umur berapa? Umur 10 tahun ini. 10. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Suka main musik juga? Nggak begitu, tapi ada les keyboard. Oh, nanti mau bikin band berdua dengan adiknya nggak? Sama teman-teman yang lain? Boleh? Oh, boleh. Julian udah bikin lagu belum? Belum. Band aja belum. Oh, tapi Julian suka, kalau grup band, Julian suka band mana? Jangan bilang Krakatau. Gak taunya Julian nanti nyebutnya band mana yang Julian Salah suka. satunya. Tuh. Kemudian yang lain salah duanya apa? Salah satunya Krakatau, yang lain apa? Salah duanya kotak. Kotak, iya. Lalu? Apa ya lagi? Dewa. Wow. Kamu tahu nggak kotak drummer namanya siapa? Gilang Balik, juga. Pak. Gilang juga. Drummernya Kotak namanya juga Gilang, sama dengan Om Gilang ya, drummernya Krakatau. Iya. Baik. Julian suka lagu anak-anak nggak? Enggak sih. Oh. Tapi bisa nyanyiin lagu anak-anak nggak?
Nggak suka nyanyi. Oh, nggak suka nyanyi. Kalau di sekolah disuruh nyanyi, Julian lagu andalannya apa? Apa ya? Jarang sih suruh nyanyi di sekolah. Waktu terakhir nyanyi, kelas berapa? Lupa saya udah lama. Oke, Lama. kalau gitu Julian kan katanya 3 bahasa, gitu ya. Nah, sekarang kalau Julian berbicara dalam bahasa Mandarin, Julian mau menyampaikan apa? Isi kalimatnya terserah Julian. Julian ngomong apa juga Tante Nas nggak ngerti. Ayo, Julian, Julian mau ngomong apa? Bingung saya. Ayo, kalau manggil guru bahasa Mandarinnya siapa? Lause. Lause. Iya, Lause siapa namanya? Oh, Lause. Ayo, bahasa Mandarin. Apa ya? Oke. Sama guru bahasa Inggrisnya Julian namanya siapa? Miss Lia. Miss Lia. Coba kalau ngomong sama Miss Lia dalam bahasa Inggris ngomongnya bagaimana? Ngomong apa dulu? Apa saja? Hah? Apa? Apanya apa? Tuh, Oke. Sekarang wah ini emang WA ini artinya apa Julian? Tante Nas nggak ngerti. Apa artinya WA ini? Wah, ini apa? Saya suka kamu. iya. Baik. Julian, terima kasih banyak sekali lagi. Julian Ya. malam-malam dan di sana karena tinggal di Lombok, artinya 1 jam lebih awal daripada di sini, gitu ya. Jadi Julian mesti istirahat dan ditutup dengan permainannya Julian. Bapak Gilang terakhir mau menyampaikan apa sebelum Julian bermain, dan Gilang mungkin bermain ritmenya pakai tangan aja kali ya. Silakan. Ya, untuk semuanya, untuk untuk yang belum punya alat musik, sekali lagi semangat selalu, nomor 1 untuk mencapai cita-cita, sehingga nantinya kalau seandainya udah punya alat musik akan lebih mahir lagi bermain musiknya. Nomor 1 adalah semangat. Baik, terima kasih untuk Bapak Gilang dan juga terima kasih untuk Julian. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan Pojok Syahnas. Sebelum Julian nanti akan bermain ritme sebagai penutup perjumpaan kita, saya ingin menyampaikan adalah setiap anak, bunda dan ayah adalah istimewa. Setiap anak istimewa. Kita mesti menemukan keistimewaan mereka, menemukan passionnya mereka. Jika ternyata passionnya adalah musik, mungkin bukan berarti waktu mereka dewasa mereka akan menjadi musisi. Akan tetapi sangat baik kalau misalnya mereka bisa didorong untuk serius belajar musik. Ini Julian kenapa hilang ya? Coba saya undang lagi. Mudah-mudahan terhubung lagi signalnya mungkin ya. Nah, jadi keistimewaan Julian, keistimewaan anak-anak ini akan kita lihat bahwa akan membuat hidupnya menjadi lebih semangat karena dia melakukan sesuatu dengan penuh cinta, sesuatu yang memang dia cintai. Jadi, ayo Bunda dan Ayah kita dukung pilihan anak-anak. Julian, ayo silakan main. Terima kasih banyak sudah bergabung. Silakan Julian. Signalnya lagi muter-muter nih. Kayaknya. Iya, muter terus. Iya. Oke Julian, silakan. Ya.
Yo, main. Penutupan main. Item sawah juga. Boleh. Oke. Oke. Wait. Oke. Oke. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Dan Julian, selamat tidur Bye. sayang. Dah. Salam Selamat papa ya, Ya. nak. Dah. Ya, Say. makasih. Selamat latihan 7 jam.